saya alami di sekolah hanya mengenalkan cerita-cerita yang mungkin lebih ke modern, cerita anak muda yang ya seperti itu. Kalau mau mungkin kita ngundang dari narasumber yang menguasai manuskrip atau yang naskah kuno itu di mana, atau mau mungkin yang proses bagaimana biar nanti anak-anak dikenalkan ekspos naskah kuno ngoten. Jadi intinya ini bukan pertanyaan, hanya mengharapkan bisa masuk ke sekolah ngoten. Jadi pertanyaannya ini pertanyaan kita bisa menghubungi siapa? Oh iya. Terima kasih untuk Mawar. Ya, terima kasih. Beri plus dulu dong penanya kita. Monggo silakan Pak Wahid dan Pak Fuad untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat hebat sekali Pak ini. Ini yang pertama dari ini OPK ya. Ini kasusnya sama yang malah mohon izin ya Pak. Saya cerita sendiri pengalaman kami. Kementerian Kebudayaan sekarang Kemenkebud itu menghubungi kami untuk mengetahui jumlah manuskrip di Jawa Timur. Jadi kebalik malah Pak. Kementerian itu menghubungi kami. Jadi karena kami sudah memetakan naskah di Jawa Timur itu sebanyak 1531. Ini belum update di Blitar ini Pak. Jadi mungkin masih banyak. Nah, untuk yang untuk dalam OPK ini memang manuskrip dalam 10 objek kemajuan kebudayaan di Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan wajib dilestarikan. Nah, bisa menghubungi Dinas Perpustakaan Kabupaten atau kami siap berkolaborasi. Tetapi izin di data kami di 2024 Blitar itu belum masuk. Jadi memang pasca 2025 ini belum kami masukkan karena memang kami datanya juga baik penelitian, baik komunitas yang kami hubungi memang belum menyentuh sama sekali. Mungkin yang terbaru dari Kabupaten Blitar sudah bisa. Kemudian untuk pertanyaan kedua tentang usia, memang secara spesifik itu di undang-undang menyebutkan usianya 50 tahun. Pertanyaannya adalah itu berlaku dari undang-undang atau berlaku setiap tahun. Nah, kami sudah konsultasi ke bidang verifikasi naskah, itu berlaku per tahun. Jadi misalnya ini tahun 2025 gitu. Jadi tahun 1975 ke bawah sudah masuk naskah. Jadi tidak berlaku berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Perpustakaan tahun 2007. Jadi 1975 ke bawah pun kalau dia tulisan tangan isinya penting bagi masyarakat, bersifat intelektual, seni, kebudayaan atau komunitasnya, nah itu juga bisa dikategorikan naskah. Jadi kayak serat Ambio pun kalau ditulis tahun 1960, 1940, 1950 gitu termasuk naskah. Nah, kami kalau cerita kami pernah menemukan Al-Quran dalam bentuk lontar, dan itu bukan dalam bentuk yang disusun keropak. Kalau lontar itu biasanya disusun tumpuk-tumpuk gitu. Nah, ini dijilid lurus. Nah, ketika diverifikasi usianya baru 45 tahun. Nah, tahun 2023 kemarin. Nah, nanti bisa itu ditolak naskahnya, tapi dari saran Perpustakaan Nasional nanti Mas sekitar 6 tahun lagi daftarkan ulang aja, nanti masih bisa diverifikasi. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang punya tulisan di bawah 1975 bisa jadikan naskah. Kasus kedua kami juga pernah menemukan ini dulu di Surabaya, rumahnya salah satu dukun make up, kalian nyebutnya di sini ya? Dukun rias, dukun manten. Nah, itu ada tata cara mandi untuk pengantin, doa-doa dalam agama Islam. Nah, itu ya dirokoi dan sebagainya itu di tahun 1954. Nah, yang sekarang sudah masuk naskah. Jadi tapi dikategorikan naskah muda. Jadi ada kategori naskah muda, naskah tua. Jadi gitu. Dan memang kalau dari segi ekonomi memang semakin tua semakin mahal.
secara intelektual juga semakin mahal gitu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, nah untuk menghubungi siapa? Jadi di Jawa Timur sendiri itu ada namanya, dan di Indonesia ada namanya Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa, sebuah organisasi yang mewadahi bagi akademisi, peneliti maupun konservator di bidang pernaskahan, khususnya yang bergerak di bidang pengkajian, pelestarian, dan diseminasi informasi tentang naskah. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi Manasa. Nah itu di setiap di Jawa Timur ada, seingat saya ada baru 3 namanya komisariat. Komisariat Surabaya, Komisariat Jember, dan Komisariat Malang. Jadi Bapak Ibu bisa, yang terdekat bisa dihubungi. Nah ini bisa dihubungi untuk mereka sharing-sharing itu. Nah yang kedua ada juga masyarakat atau organisasi peneliti akademis yang tidak tergabung di bidang Manasa ini. Jadi bisa dihubungi juga yang tertarik, karena banyak juga yang tidak tergabung di organisasi profesi bidang pernaskahan. Mungkin itu aja ya Pak yang bisa sampaikan. Pak bisa menambahkan, monggo silakan. Terima kasih, hanya menambahkan saja. Sepanjang yang saya tahu para hadirin, ada beberapa perbedaan naskah serat ambio yang di Blitar saja. Seperti yang di Kemlokoh, beliaunya tadi tahu, Bapak Ayus, itu kemarin kita dihidangkan dengan 3 menu serat ambio. Yang satu sudah tulisan Latin, ini mengadopsi kaum Gen Z, wis ora iso maca pegon. Kalau Mbah Yus malah kangelan maca Latin, penting maca pegone. Yang dua pegon yang kopi, dan yang ketiga adalah yang asli. Dan ketika saya konfirmasi ke Mbah Yus niku, ini ngopinya dari sini. Terus iseng-iseng saya hitung jumlah barisnya itu beda. Oh, berarti niki ngopine senes saking mriki, Mbah. Berarti ada serat ambio lagi. Nah, ini mungkin PR kita untuk mencari serat ambio, atau jangan-jangan ngopinya dari serat ambio yang jenengan sinten piyantun ingkang tanglet kaos biru, oleh jangan-jangan dari jenengan niku. Karena jumlah barisnya beda, berarti ada master yang lain. Itu termasuk kemarin yang dari Centong Purworejo, itu masih sangat utuh sekali, sangat utuh sekali. Cuma ada pertanyaan ini ya, pertanyaan mengambang biar teman-teman itu ikut menanggung beban. Artinya ada catchword di bagian bawah itu, Mas Bawi, apa istilahnya catchword ya, kata alien yang kata bantu itu. Ya, kata alien itu sampai di lembar belakang serat ambio selalu ada. Padahal kan adanya kata itu untuk membantu di lembar berikutnya, di kata pertama di baris teratas. Loh, kalau kita akhirnya timbul pertanyaan dasar, jangan-jangan ini ada lembaran yang hilang, karena rentan hilang memang lembar pertama dengan lembar terakhir. Dan itu tetap saya temukan di Centong Purworejo, walaupun covernya masih bagus. Covernya masih bagus, dan covernya itu dari kulit. Nah ini masih menyimpan pertanyaan yang mungkin harus saya jawab dengan teman-teman yang pemerhati pemerhati naskah kuno secara umum. Bahkan per setengah jam yang lalu Pak Insanud bilang katanya serat ambio juga ada di daerah Purwokerto. Terus nggih Pak iki kudu dan golek gula kopi meneh kula kan ngoten akhirnya. Niku terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk penanya Pak Rahmanto tadi itu seperti PPID Kabupaten Blitar ya Bapak ya? PPKD ya? Oh iya. Untuk manuskrip di Blitar itu sementara bisa menghubungi tim naskah kuno dulu. Nanti kalau memang kita belum bisa memberikan informasi yang akurat, nanti bisa dibantu oleh provinsi seperti itu Bapak. Terus kemudian untuk yang kedua yaitu Pak Muhtar, untuk tahunnya berapa tadi sudah terjawab ya Bapak? Tahun 50 tahun. Terus kemudian untuk yang SMK PGRI Ulingin, nah ini adalah sasarannya
Bapak Fuad kemarin pengennya juga mau tur ke sekolah-sekolah, jadi mungkin bisa kolaborasi dengan Pak Fuad atau tim naskah kuno, ngobrol-ngobrol ya nanti di belakang gitu. Jadi kita bisa kolaborasi dengan tim naskah kuno, kemudian apabila akan mengadakan yang lebih gereng lagi atau digitalisasi atau yang lainnya, itu bisa dengan kolaborasi, nanti kita hubungkan dengan provinsi juga. Seperti itu ya Bapak. Terima kasih untuk teman-teman panitia, silakan untuk door prize-nya bisa dibantu untuk diserahkan. Nah setelah ini Bapak Ibu, ternyata dari Perpustakaan Nasional itu sudah menerbitkan sertifikat untuk Pak Fuad. Beri aplaus dulu. Ini masih pertama kali Pak ini di Blitar, ya kan? Nah, pemilik naskah kuno yang ada di Kabupaten Blitar ini masih Pak Fuad loh. Untuk tahun ini kita daftarkan lagi, sudah 2 insya Allah kemarin Bapak ya. Dan untuk selanjutnya kita akan menggali teman-teman budayawan, sejarawan untuk kolaborasi mendapatkan sertifikat yang akan nanti diberikan di provinsi langsung ke Pak Fuad seperti itu. Monggo teman-teman, langsung saja ya. Baik, setelah ini Bapak Ibu jangan beranjak dulu ya, karena di sini nanti akan ada sosialisasi BPS, jadi statistik. Jadi Bapak Ibu stay dulu sebentar, jangan pergi dulu. Ada sosialisasi sedikit waktu. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Fuad. Untuk mohon izin Bapak, di sini ternyata di sini ada kabit kita doa. Mohon izin Bapak silakan berdiri maju ke depan untuk menjadi kita perkenalan dulu. Silakan. Pak Sony silakan. Nah, di sini ada kabit kita nih. Silakan didampingi kanan kiri sebagai saksi bahwa Blitar itu sudah memiliki sertifikat naskah kuno. Ayo Pak, monggo silakan. Sini Pak. Monggo Pak Arman silakan. Enggak, dengar apa lu? Ini sertifikatnya langsung dari Perpustakaan Nasional, ditandatangani langsung, tanda tangan basah oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI di tahun 2025 ini. Di tahun depan insya Allah kita ada 2 lagi ya. Terima kasih Bapak, mohon izin. Baik, untuk sesi naskah kuno, sosialisasi dan pendaftaran naskah kuno pada hari ini 12 November tahun 2025 berakhir sudah acara ini. Terima kasih semuanya. Kita serahkan kepada teman-teman BPS ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan.